Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bapak Wici berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Dengan banyak belajar, maka akan semakin banyak menambah ilmu dan pengetahuan serta pengalaman bagi kita. Ingat, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan mengajak kalian belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, Bapak berharap kalian mampu menjelaskan organ pernapasan pada manusia dan menyebutkan masing-masing fungsinya. Yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, Bapak berharap kalian mampu menyebutkan alat-alat pernapasan pada manusia. Baiklah, sebelum kita ke materi, Bapak ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama tentang lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Ya, semoga menambah semangat untuk belajar hari ini. Kita konsentrasi ke materi, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup ialah bernapas. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Proses pernapasan ialah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan posisinya, alat pernapasan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu alat pernapasan atas dan alat pernapasan bawah. Alat pernapasan atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Kemudian alat pernapasan bawah antara lain trakea, bronkus, dan paru-paru. Baiklah anak-anak, kita coba ingat-ingat kembali ya. Berdasarkan posisinya, alat pernapasan manusia dibedakan menjadi alat pernapasan atas dan alat pernapasan bawah. Alat pernapasan atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Kemudian, alat pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru. Gimana? Sudah mengerti kan? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Perhatikan ya. Anak-anak, bernapas merupakan aktivitas lazim yang sering dilakukan oleh manusia. Tanpa bernapas, manusia tidak dapat hidup. Betul? Dalam bernapas, manusia melakukan aktivitas inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi artinya pemasukan udara ke dalam tubuh manusia. Sedangkan ekspirasi artinya pengeluaran udara dari dalam tubuh manusia.
Nah, sudah jelas dan paham kan? Inspirasi dan ekspirasi. Secara ringkas, proses pernapasan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Udara dari luar tubuh manusia masuk melalui hidung hingga sampailah ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen ini diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh digunakan di dalam proses metabolisme manusia. Proses metabolisme ini menghasilkan energi dan juga zat sisa. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, sedangkan zat sisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat sisa yang dimaksud contohnya adalah CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan zat sisa di dalam proses pernapasan manusia. Yang selanjutnya, fungsi organ pernapasan. Pertama, hidung. Pada hidung terdapat lubang hidung dan rongga hidung yang berfungsi sebagai jalan keluar masuk udara pernapasan. Yang kedua, faring. Faring berfungsi sebagai saluran penghubung ke rongga mulut. Yang ketiga, laring. Laring memiliki fungsi sebagai tempat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan dan pita suara. Yang keempat, trakea. Trakea memiliki jaringan berambut yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dan bakteri. Yang kelima, bronkus. Bronkus berfungsi sebagai percabangan trakea. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama dalam sistem pernapasan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar serta kerjakan tugas-tugas yang ada di video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.